Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang menonton video tutorial pemetaan di channel YouTube ControlNet. Sekarang kita akan membuat peta satuan kemampuan lahan atau SKL. Tujuan kita membuat peta SKL atau satuan kemampuan lahan adalah untuk mengetahui tingkat kelas kemampuan lahan dalam mendukung kehidupan atau kegiatan pada suatu hamparan lahan yang dilakukan oleh manusia dan makhluk hidup. Peta SKL itu terdiri dari 9 berdasarkan Peraturan Menteri Penataan Ruang Nomor 20 Tahun 2007. Pertama adalah peta SKL morfologi, kedua SKL kemudahan dikerjakan, ketiga SKL kestabilan lereng, keempat SKL kestabilan pondasi, kelima SKL ketersediaan air, keenam SKL untuk drainase, ketujuh SKL terhadap erosi, kedelapan SKL pembuangan limbah, dan kesembilan SKL bencana alam. Baik, di sini kita akan membuat satu persatu peta SKL. Pada video sebelumnya, kita sudah membuat peta SKL morfologi, SKL kemudahan dikerjakan, SKL kestabilan lereng, SKL kestabilan pondasi, SKL ketersediaan air, SKL untuk drainase, SKL terhadap erosi, dan SKL pembuangan limbah. Sekarang kita akan membuat peta SKL bencana alam. Ini adalah peta SKL pembuangan limbah yang sudah kita buat pada video sebelumnya. Jadi peta ini kita hilangkan checklistnya lalu kita minimize. Nah, sekarang kita akan menyusun faktor-faktor dari SKL bencana alam. Dalam pembuatan peta SKL bencana alam, saya mengambil dari buku Analisa Daya Dukung Lingkungan menggunakan ArcGIS dari Fakultas Teknik Universitas Jember. Adapun faktor-faktornya adalah morfologi, peta kelerengan, peta ketinggian, peta curah hujan, kemudian peta rawan bencana. Oke, pada curah hujan kita lihat nilainya. Untuk curah hujan dari 2000 sampai 3000 nilainya adalah 4. Kemudian kita close, lalu kita cek lagi yang morfologi, kita cek nilainya. Untuk morfologi nilainya ini harus kita rubah berdasarkan pedoman yang sudah kita bahas tadi. Untuk pembuatan SKL bencana alam ini, untuk morfologi yang memiliki pegunungan ataupun perbukitan sangat terjal, itu nilainya adalah 5. Jadi di sini kita buat nilainya menjadi 5. Di sini kita rubah seluruh nilainya berdasarkan pedoman tersebut. Tujuan kita membuat peta bencana alam ini adalah untuk mengetahui tingkat kemampuan lahan dalam menerima bencana alam, khususnya dari sisi geologi, dan untuk menghindari atau mengurangi kerugian dan korban akibat bencana tersebut. Adapun sasarannya adalah untuk mengetahui tingkat kemampuan wilayah perencanaan terhadap berbagai jenis bencana alam beraspekkan geologi. Kedua, untuk mengetahui daerah-daerah yang rawan bencana alam dan mempunyai kecenderungan untuk terkena bencana alam, termasuk bahaya ikutan dari bencana tersebut. Dan ketiga adalah untuk mengetahui pola pengembangan dan pengamanan masing-masing tingkat kemampuan lahan terhadap bencana alam. Untuk morfologi sudah selesai. Di sini kita akan cek yang longsor, nilainya itu berapa. Karena pada bagian longsor belum memiliki nilai, jadi kita buat nilai. Oke. Kita lihat di sini keterangan the unique values.
Untuk longsor itu memiliki 3 kelas, yaitu agak rawan, rawan, dan sangat rawan. Untuk yang nilai agak rawan, kita buat nilainya menjadi 3. Kemudian di sini kita clear keterangan sama dengan get unique values rawan. Untuk kelas rawan kita buat nilainya menjadi 4. Oke. Kita clear dulu. Dan terakhir nilainya itu adalah sangat rawan. Untuk kelas sangat rawan di sini kita buat nilainya menjadi 5. Oke. Kemudian kita cek nilai kelerengan apakah ada perubahan. Ternyata ada perubahan. Jadi di sini kita akan rubah. Untuk nilai yang di atas 40% itu nilainya adalah 5. Untuk yang kategori 0 sampai 2% itu nilainya adalah 1. Jadi kita rubah nilai 1 ini menjadi angka 5. Selanjutnya kita lakukan sampai selesai. Di sini kita ubah angka 5 menjadi angka 1. Kita lakukan lagi, clear, kemudian keterangan sama dengan get unique values, lalu 2-5%, kita klik apply, klik kanan, fill calculator, yes, angka 4 ini kita rubah menjadi angka 2, oke. Lalu kita clear lagi keterangan sama dengan get unique values, nilai 15-40% kita ubah menjadi nilainya dari 2 kita ubah menjadi nilai 4. Oke. Kelerengan sudah selesai. Sekarang kita akan melihat ketinggian. Nilai ketinggian apakah ada berubah? Ternyata mengalami perubahan. Dimana untuk kelas ketinggian 500 sampai 1500 meter itu nilainya 3. Lalu untuk 1500 sampai 2500 meter itu nilainya 4. Untuk penilaian ketinggian sudah selesai. Selanjutnya kita akan lakukan intersect. Kita gabungkan ke 5 faktor menjadi 1. Kita blok, lalu kita drag nantinya. Oke, kita blok lagi. Kita drag ke features. Jangan lupa tempat penyimpanan kita buat lagi.
pada SKL bencana alam ini, jika teman-teman memiliki peta bencana alam lain seperti erosi, banjir, kemudian bencana alam lainnya, akan membuat peta SKL bencana alam ini lebih rinci dan lebih lengkap. Di sini saya menggunakan bencana alamnya berupa longsor karena saya belum memiliki data bencana alam seperti banjir dan lainnya. Oke, kita tunggu hasil interseknya. Inilah peta SKL bencana alam yang sudah kita lakukan intersect. Di sini kita akan membuat add field, lalu namanya nilai total. TP-nya di sini kita buat double. Yes. Pada nilai total ini, kita akan menghitung seluruh nilai yang ada di 5 faktor tersebut. Kita tambahkan nilai-nilainya. Oke, sudah 5. Kita klik OK. Kita tunggu. Di sini kita melakukan pengurutan dari angka terendah sampai angka tertinggi. Nilai total dari SKL bencana alam sudah dapat. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengkelasan. Jadi di sini kita membuat add field baru. Add field baru kita buat di sini namanya menjadi SKL strip BA. Tipenya adalah teks. Klik OK. Pada kelas bencana alam ini nilai tinggi itu 10-9. Jadi SKL bencana alam yang kita buat saat ini hanya memiliki satu kelas, yaitu kelas tinggi. Inilah peta SKL bencana alam. Selanjutnya kita akan membuat peta klasifikasi kemampuan lahan yang merupakan gabungan dari ke-9 peta SKL yang sudah kita buat pada video sebelumnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.